Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur, mari kita senantiasa terus panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, juga nikmat panjang umur, sehingga sampai detik ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempatan usia untuk senantiasa berniat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah ke pangkuan junjungan Nabi kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, juga kita selaku umat beliau. Mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaatul ujma fi yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara, TV1 dimanapun Anda berada, yang insya Allah mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat walafiat dan penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, umat Islam sangat menghargai akan waktu. Umat Islam sangat sekali menghargai waktu, sehingga sedetik pun waktu yang berlalu senantiasa diusahakan untuk berbuat kebaikan. Banyak di antara kita kadang lalai terhadap waktu. Waktu terbuang sia-sia, waktu terbuang untuk kegiatan yang tidak ada manfaat, baik untuk manfaat duniawi maupun ukhrawi. Kadang sebaliknya, waktu yang Allah berikan kepada kita sebagai kesempatan, kadang kita buat bukan untuk menghadirkan daripada ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan kadang kita lakukan untuk menjadi daripada mencari kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu kita buang sia-sia hanya demi maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga waktu yang kita dapati sebagai kesempatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala justru bukan menjadikan diri kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah lantas kita menggunakan waktu yang sebagai kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa TV1 yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada yang menyaksikan tayangan ini, jangan sekali-kali kita sia-siakan waktu. Waktu yang berlalu yang Allah berikan kepada kita selayaknya sebagai umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempergunakan waktu tersebut sebaik-baiknya untuk berguna, bermanfaat, dan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga manusia ketika hidup di dunia ini, karena kita manusia, ada istilah pepatah, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia wafat tentunya meninggalkan amal kebaikan. Sehingga amal kebaikan yang dilakukan kita semasa hidup tergantung bagaimana kita bisa atau mampu memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita di dalam salah satu hadis baginda beliau. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam salah satu hadisnya. Kata baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Igtanim humsan qabla humsin." Jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Pertama, hayataka qabla mautika. Jaga masa hidupmu sebelum datang wafatmu, sebelum datang kematianmu. Kita diperintahkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjaga sisa usia yang kita punyai saat ini untuk terus
beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita manusia pasti akan menemui yang namanya ajal, akan bertemu dengan kematian, entah siang, entah malam, entah kapanpun, entah hari ini, entah esok, entah lusa, kematian pasti akan datang kepada kita. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One dimanapun berada. Mari kita jaga sisa usia yang Allah berikan kepada kita untuk terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukan amal-amal soleh, amal-amal yang bisa meraih daripada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal-amal yang bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat, yang sehingga menjadi bekal kelak ketika kita bertemu dengan yang namanya kematian. Karena kematian adalah hak, pasti akan datang menemui kita. Pasti, kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Idza ja'a ajaluhum. Apabila setelah datang kepada kita kematian, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa diakhirkan walaupun sesaat dan tidak bisa dimajukan walaupun satu saat. Ketika kematian sudah mendatangi kita, maka apa yang kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang cerdas adalah orang yang senantiasa memikirkan kehidupan setelah kehidupan di dunia. Karena kehidupan di akhirat ini adalah fana, sementara kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Apabila bahagia, kita akan bahagia selama-lamanya. Dan apabila celaka kita, sengsara kita, maka akan celaka dan sengsara selama-lamanya. Manusia ini akan senantiasa diperhitungkan setiap amal-amalnya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Maka ketika kita melakukan suatu kebaikan, walaupun hanya sebesar biji zarah, maka itu akan ada balasan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita melakukan satu keburukan walaupun hanya sebesar biji zarah, maka keburukan itu pun akan ada balasan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jaga kesempatan usia ini yang Allah masih berikan kepada kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus untuk tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika kelak, ketika ajal menjemput kita, kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan Allah ridha kepada kita. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Yang pertama, hayataka qabla mautika. Jaga hidup kita sebelum datang kematian kita. Yang kedua, kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang harus kita jaga adalah wasihataka qabla saqamika. Jaga kesehatan kita sebelum datang masa sakit kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai saat ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat. Karena mungkin berapa banyak saudara kita, ratusan, ribuan, bahkan jutaan yang saat ini Allah uji dengan sakit. Ketika kita sakit, maka akan semakin berat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung saat ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, diberikan nikmat badan yang sehat, badan yang kekar, badan yang kuat, untuk terus mari kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mencari daripada berbagai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita gapai jalan-jalan yang dimana jalan tersebut bisa meraih daripada manfaat, kebahagiaan, dan insya Allah amal, pahala untuk bekal kita di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai Allah berikan kesehatan, nikmat sehat yang Masya Allah,
tiada terhingga saat ini, justru kita jadikan nikmat sehat itu, kita gunakan nikmat sehat itu untuk justru melakukan kemaksiatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah diberikan nikmat sehat, justru jangan sampai kita gunakan untuk maksiat kepada Allah, mencari daripada kemarahan Allah, mencari daripada murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekali lagi, kematian pasti akan datang, dan syarat kematian bukan harus sakit. Banyak orang yang sehat tiba-tiba wafat. Banyak orang yang sehat tiba-tiba meninggal dunia. Karena sekali lagi, kematian itu adalah ajal yang sudah ditentukan. Dan syaratnya tidak perlu sakit, banyak yang sehat pun meninggal dunia. Tidak perlu tua, banyak yang muda pun meninggal dunia. Bahkan bayi sekalipun banyak meninggal dunia. Untuk itu, pada kesempatan pagi yang insya Allah penuh berkah ini, mari kita renungkan diri kita. Kita renungkan kesehatan kita sebagai nikmat yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah saat ini berikan tangan kita sempurna. Allah berikan anggota tubuh kita sempurna, mata kita sempurna, hidung kita, telinga pendengaran kita yang masih utuh, yang masih sempurna, yang masih insya Allah berfungsi dengan baik. Kita jadikan semua anggota tubuh kita yang Allah berikan sebagai nikmat ini semata-mata untuk meraih, mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisan kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, mumpung lisan kita masih bisa berbicara. Ketika Allah sudah keluhkan lisan kita, Allah sudah jadikan lisan kita ditutup dan tidak mampu berbicara, maka sangat disayangkan kita sia-siakan manfaat kesempatan lisan ini masih sehat untuk tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisan yang kita punyai saat ini yang mampu berbicara dengan fasih dan baik, mari kita gunakan untuk banyak baca Al-Quran, untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk banyak saling nasihat menasehati dalam kebaikan dan kesabaran. Mata kita yang Allah berikan sekarang masih sehat, masih bisa melihat dengan jelas, kita gunakan untuk melihat Al-Quran, kita gunakan untuk melihat kebesaran-kebesaran Allah, kita gunakan untuk bertafakur melihat daripada penciptaan Allah. Telinga yang Allah berikan, pendengaran yang masih sempurna, kita gunakan pendengaran kita hanya untuk mendengar sesuatu yang baik-baik dan manfaat saja. Kita dengarkan nasihat-nasihat ulama, kita dengarkan daripada lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Kita gunakan telinga yang masih sempurna yang Allah berikan kepada kita untuk mendengarkan sesuatu yang manfaat dan baik. Hadirin, pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One dimanapun berada. Tangan kita masih utuh dan sempurna, kaki kita masih utuh dan sehat serta sempurna. Mari kita gunakan tangan kita untuk membantu orang lain. Apa yang kita bisa bantu, kita bantu. Jadikan tangan ini wasilah kebaikan untuk menggapai daripada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaki kita yang masih bisa melangkah dengan sehat walafiat, kita langkahkan kaki kita ke tempat-tempat yang menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita seringkan langkahkan kaki kita menuju masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuju majelis ta'limnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga anggota tubuh yang Allah berikan dan pada saat ini masih berfungsi dengan baik dan sehat, itu kita jadikan bekal untuk meraih, menggapai daripada ridha dan kebahagiaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mencari ridha, keberkahan, dan untuk mencari ridha dan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara dimanapun berada. Yang ketiga, kita harus jaga 5 perkara sebelum 5 perkara. Yang ketiga adalah pesan baginda Rasulullah SAW, wasababaka qabla haramika. Jaga masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Kita sadar bahwa kita tidak selamanya muda. Kita akan datang atau kita akan sampai kepada fase masa tua. Masa di mana yang tadinya pendengaran kita berfungsi dengan baik, tiba-tiba dikurangi oleh Allah nikmatnya. Masa di mana mata kita yang tadi bisa melihat dengan jelas dan baik, maka Allah kurangi nikmat mata kita. Lisan, gigi, bahkan seluruh anggota tubuh kita, Allah kurangi sedikit demi sedikit. Sehingga kekuatan
untuk melakukan ibadah pun berkurang di sisi Allah Subhanahu wa taala seiring waktu berjalan karena kita mendekati fase masa tua. Mumpung kita masih muda, saat inilah kesempatan kita untuk terus mengejar daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang tua yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah lebih cinta. Ada nilai lebih. Allah lebih cinta lagi kepada anak muda yang masih muda tapi ia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu 7 golongan manusia kelak akan mendapatkan naungan di padang mahsyar, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, yang salah satunya adalah anak muda yang senantiasa hatinya terpaut kepada masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara dimanapun berada. Sekali lagi, syarat kematian itu tidak perlu harus tua. Banyak sekali yang muda sudah wafat, sudah meninggal dunia. Bahkan banyak sekali bayi meninggal dunia. Jadi jangan merasa kita masih muda, hidup seenaknya, merasa masih muda, masih bebas. Jangan merasa kita masih muda seakan-akan dunia ini bagaimana kita. Sampai akhirnya ketika kita berpikiran tersebut, ajal menjemput kita dalam keadaan na'udzubillah, Allah murka dan benci kepada kita. Wafat kita dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik. Mari jaga kesempatan masa muda usia yang Allah berikan kepada kita, terus melakukan kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang masa tua, masa di mana kita sudah tidak lagi sehebat ketika kita muda. Masa di mana kita tidak sekuat lagi ketika kita masih muda. Masa di mana mata, lisan, telinga tidak sebaik dulu ketika kita masih muda. Mungkin ketika kita saat ini bisa baca Quran tanpa bantuan kacamata, tapi setelah tua kita perlu bantuan kacamata. Hadirin pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara dimanapun berada. Sekali lagi, mari kita jaga masa muda kita dan kita jadikan masa muda ini satu kesempatan untuk kita berlomba-lomba. Fastabiqul khairat, mencari kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jadikan kita ukir masa muda kita, masa muda yang penuh dengan amal ibadah, penuh dengan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, pesan daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita menjaga 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang keempat adalah wa faragaka qabla suglikah. Mari kita jaga masa sempatmu sebelum datang masa sempitmu, masa lapangmu sebelum masa sempitmu. Karena manusia tidak akan selamanya lapang, manusia tidak akan selamanya sehat, pasti akan sakit. Manusia tidak akan selamanya hidup, tetap akan ada perubahan-perubahan. Ketika saat ini kita diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala, lapang untuk melakukan ibadah kepada Allah, jangan sia-siakan. Sebelum ketika Allah uji dengan kesempitan-kesempitan. Dan yang kelima, mari kita jaga waginaka qabla fakrika. Jaga masa kayamu sebelum datang masa miskin. Jamaah, Assalamualaikum Nusantara TV One dimanapun berada. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekayaan yang luar biasa. Kekayaan ini sungguh-sungguh adalah ujian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali orang yang diuji oleh kemiskinan dan banyak yang berhasil. Sementara sedikit sekali orang yang diuji ketika diuji kekayaan untuk bisa berhasil dalam ujian tersebut. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekayaan yang luar biasa. Jangan biarkan kekayaan ini menjadi justru menjauhkan kita kepada Allah. Ketika kita diberi nikmat kaya, diberi nikmat mampu, mari kekayaan harta yang kita miliki ini kita gunakan untuk menggapai daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mampu bersedekah, bersedekahlah.
Kita santuni anak-anak yatim, anak-anak piatu, anak-anak duafa. Kita jadikan harta kita jalan menuju daripada surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dermawan adalah salah satu orang yang dirindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Allah rindu kepada orang-orang yang dermawan dan surga merindukan kepada orang-orang yang dermawan. Orang yang dermawan akan dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, dan jauh daripada dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sementara sebaliknya, orang yang kikir, orang yang bakhil, orang yang diberikan harta kekayaan sebagai ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dia kikir, dia pelit, maka akan jauh dari Allah, akan jauh dari surga, akan jauh dari manusia, dan akan dekat dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa memanfaatkan sebenar-benarnya waktu untuk menjadikan waktu ini sebaik mungkin, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita bisa menjaga 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Kita bisa menjaga masa hidup kita sebelum datang wafat kita dengan ibadah, amal-amal soleh yang insya Allah bisa mendatangkan daripada ridha dan surga Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menjaga masa di mana muda kita sebelum datang masa tua kita. Mumpung kita masih muda, mumpung kita masih kuat, kita gunakan masa muda kita dan kekuatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita gunakan masa lapang kita sebelum datang masa sempit kita. Ketika kita saat ini masih diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah, maka jangan sia-siakan kesempatan tersebut. Kita lihat saudara-saudara kita yang mengalami peperangan, untuk dia ibadah kepada Allah saja ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada hal-hal yang memang justru membuat tidak tenang dalam ibadah kepada Allah. Dan sementara kita di negeri yang tenang, di negeri yang insya Allah baik, kita dalam kondisi aman untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, jaga masa kaya sebelum datang miskinmu. Insya Allah sebelum kita dimiskinkan oleh Allah, ketika kita diberikan ujian kaya, maka gunakan kekayaan kita untuk meraih ridha dan kebahagiaan, serta untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.